Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebelum makan malam bersama dan nantinya akan berkumpul malam keakraban bersama putra-putri kita juga dan para asatidzah. Saat ini sesi tanya jawab seluruh asatidzah. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami dan langsung saja ini ada pertanyaan pertama untuk Ustadz Aminur Bait. Tes. Sebentar, Masya Allah. Kita bikin pemanasan dulu ya. Boleh Ustadz. Masya Allah. Baik, enaknya diapa ini? Zat? Jangan gagak dan gajah lagi, Ustadz. Yang lain. Jangan gagak dan gajah lagi. Kayaknya pesertanya ini ngantuknya belum hilang maksudnya. Ada hadiah 2, Ustadz, kalau mau ngasih hadiah. Hadiah 2 untuk yang ngantuk? Nggak akan ngaku, Ustadz. Monggo Ustadz, ini hadiah ada sudah disiapkan. Baik, biar seger dulu. Dan sambil menunggu yang masih di luar, barangkali biar bisa segera bergabung. Sekarang pukul berapa Kak Erlan? 18.28, pas setengah 7 ya. Insya Allah kita selesai setengah 8. Berarti kurang lebih 1 jam untuk tanya jawab. Maka biar fokus, pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu boleh angkat tangan duluan ya. Kak Elan nanti ngawasi siapa yang angkat tangan duluan, berarti dia yang berhak jawab. Sebutkan 4 gharar yang diperbolehkan. Masya Allah, siapa? Yang kanan apa yang mana? Ibu-ibu. Bukan. Ibu-ibu. Beliau. Oh beliau. Oke. 4 horor yang diperbolehkan, yang pertama gratis, kupon undian misalnya. Kemudian yang kedua adalah hanya ikut, misalnya tadi contohnya sapi, yang satu sapi hamil, yang satu sapi masih gadis. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa dihindari. Contohnya beli HP. Kemudian yang keempat adalah yang nilainya kecil. Yang nilainya, baik, alhamdulillah. Betul jamaah? Betul. Dapat hadiah. Selanjutnya untuk ummahat. Cepat-cepatan angkat tangan ya. Pertanyaannya, siap? Sebutkan, sebentar Mas Panitia, silakan siaga untuk menentukan siapa yang berhak jawab. Sebutkan 7 syarat jual beli. 7 syarat jual beli. Apa Ibu? Boleh lihat buku. Ada yang jawab? Ada? Baik. Boleh lihat buku ya Ustaz? Lihat buku ya Ustaz? Boleh? Oh, boleh. Boleh lihat Google. Subjek itu harus pemilik atau wakilnya. Subjek ada 2, harus pemilik atau wakilnya, harus jaiz tasarruf. Yang kedua, objek itu ada 4, harus halal manfaat, jelas keberadaan, jelas kriteria, jelas harga. Yang ketujuh, sikut, saling ridho. Baik. Gimana jamaah, ada koreksi? Enggak ada. Baik, hadiahnya balon. Dapat hadiah. Hadiahnya ada Mas Guntur? Ada. Baik, sekarang kita mulai. Ada Ustadz, tapi ini untuk suaminya sepertinya. Oh, baik. Silakan. Iya. Baik. Karena hadiahnya kita sisakan buat nanti lagi, Ustadz. Siap. Saatnya sesi tanya jawab, Ustadz. Nah. Baik. Pertanyaan pertama buat Ustadz Aminur Bait. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Kepada para asatidz yang telah membersamai kami dan memberikan ilmunya, kami haturkan jazakumullah khairan. Yang ingin kami tanyakan adalah mengenai batasan boleh atau tidaknya menggunakan GoPay
atau OVO dan sejenisnya. Syukron jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Ustaz, mohon izin Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Jadi tadi sempat ada kajian menjelang berbuka puasa. Mepet maghrib. Sehingga sebagian jamaah belum mandi. Makanya masih ngantuk. Ada yang matanya merah, ya. Ada yang menguap terus. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting pokoknya Anda bertahan sampai di sini ya. Jangan sampai pulang malam ini, Pak. Jadi pulangnya besok saja. Membahas tentang hukum GoPay, OVO, dan dompet digital yang lainnya. Yang kami pahami begini, bahwa dompet digital itu ada dua. Pertama, dompet digital yang dia tidak berbasis identitas. Sehingga siapapun bisa menggunakan tanpa harus memasukkan PIN, tanpa harus memasukkan password, dan seterusnya. Itu contohnya seperti e-money yang tersimpan dalam kartu yang kita gunakan nge-tap gitu ya. Sehingga ketika kartu ini hilang, siapapun bisa pakai. Karena dia nggak memiliki identitas. Ini persis seperti uang. Persis seperti uang. Kalau saya punya uang, uang saya hilang ditemu orang lain, bisa nggak orang lain itu menggunakannya? Bisa. Saya punya kartu, kartu itu ada isinya, kemudian hilang, ditemu oleh orang lain, bisa nggak dia menggunakan? Bisa. Akan berbeda dengan e-wallet yang dia berbasis identitas. Seperti GoPay, OVO, kemudian Dana, Link Aja, dan aneka perusahaan-perusahaan yang menyediakan itu. Di mana dia hanya bisa terpakai ketika penggunanya memasukkan PIN atau nomor tertentu sebagai kode keamanan. Nah, untuk jenis yang pertama yang kami pahami akadnya murni SORF, akadnya murni SORF. Sehingga ketika saya top up untuk e-money senilai 200.000, berarti saya menukarkan 200.000 kartal dengan 200.000 digital. Sehingga jadilah saldo yang tersimpan di sistem mereka. Ketika statusnya adalah uang baru, maka ada dan tidak adanya diskon tidak mempengaruhi status. Karena kita tidak melakukan akad utang piutang. Sehingga berpindah dari uang A ke uang B. Sama misalnya saya menukarkan rupiah ke real. Setelah jadi real ditemu orang kan bisa dipakai oleh orang yang bersangkutan. Kalau ternyata saat dia menggunakan uang real itu dapat diskon ketika belanja, yaitu hak dia. Artinya tidak ada praktek riba di sana. Bisa dipahami Pak? Jadi adanya diskon dalam penggunaan e-money semacam ini tidak masuk kategori riba. Karena akadnya ketika kita top up itu statusnya adalah akad SORF. Akad SORF itu berarti tukar menukar uang dengan uang. Uang apa yang dipertukarkan? Uang kartal dengan uang digital. Yang kedua, untuk e-wallet yang berbasis identitas. Kayak tadi Pak, ada OVO, ada apa lagi? GoPay dan seterusnya. Karena ini berbasis identitas, berarti yang menggunakan hanya yang punya identitas tersebut. Sehingga ini lebih dekat kepada akad yang statusnya domana. Akad domana itu artinya ada bentuk penjaminan. Sehingga dana Bapak di situ dijamin oleh pihak penyedia dan Anda akan bisa menggunakan ketika Anda menyebutkan identitas. Nah, akad yang bernuansa domana di sini berarti lebih dekat kepada akad utang. Karena itu ketika Anda top up lebih dekat dipahami sebagai memberi utang. Konsekuensinya ketika ada diskon dan seterusnya dengan penggunaan itu, misalnya kalau transfer tunai nggak ada diskon, tapi kalau menggunakan e-money atau menggunakan apa OVO atau GoPay nanti Anda dapat diskon.
Diskon ini berarti manfaat tambahan yang didapatkan karena Anda memberikan utang, dan karena itu kita menilai ya diskon ini tidak boleh, statusnya riba. Terlepas dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para asatidzah dalam memandang status e-wallet semacam ini, apakah termasuk utang ataukah sorof, karena ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi secara pribadi saya menganggap akadnya adalah utang. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Amin Nurbait. Selanjutnya izin bertanya kepada Ustadz Abdullah Roy, hafizallahu ta'ala, mengenai haji Ustadz. Jika kita sudah mendaftar haji reguler dan juga haji plus dan mendapatkan nomor porsi keduanya, insya Allah di 2030 dan 2035, apakah kami tetap harus berusaha untuk berangkat haji secepatnya Ustadz? Misal mengusahakan haji dengan visa furoda atau visa mujamalah. Atau kami sabar saja menunggu antrian haji reguler dan haji plus tersebut. Syukron wa jazakumullah khairan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kewajiban melaksanakan ibadah haji, tentunya semakin cepat seseorang melaksanakan sebuah kewajiban ini semakin baik. Dan terkait dengan masalah haji, maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya kewajiban haji ini adalah alal faur, yaitu sesegera mungkin untuk bisa dilaksanakan. Kalau memang di sana ada dua kesempatan, dan kesempatan yang pertama lebih dulu tentunya kita dahulukan, dan sebisa mungkin kita bisa melaksanakan ibadah haji di kesempatan yang pertama. Kalau dalam pertanyaan tadi 2030 dengan 2035, ya sebisa mungkin kita berangkat di tahun 2030. Kalau memang di sana ada cara yang lain, dan itu adalah cara yang syar'i dan cara yang aman, maka silakan saja kalau memang bisa melaksanakan ibadah haji tersebut sebelum tahun 2030. Tapi tentunya dengan ketentuan caranya adalah cara yang syar'i dan cara yang aman. Adapun apabila cara tersebut adalah cara yang tidak syar'i atau cara yang tidak aman dan kemungkinan besar seseorang tidak bisa berangkat atau tertipu dan seterusnya, maka tentunya yang demikian ditinggalkan dan mencukupkan diri dengan cara yang sudah dia lakukan, yang itu jelas hukumnya dan aman. Demikian, barakallahu fikum. Fikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan buat Kak Erlan. Kak Erlan, bagaimana cara mendidik anak usia remaja sesuai Al-Quran dan juga Sunnah? Dan apakah ada kaitan perilaku anak dipengaruhi harta atau nafkah halal atau haram dari orang tuanya? Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Di dalam kitab Kaifatu Rabbi Abna'aka, Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar, beliau menyusun 30 kaidah dalam mendidik anak. Dan di kaidah pertama, beliau menyebutkan bahwa hendaknya kita memperlakukan anak sesuai dengan fase usianya. Beliau kemudian menukil perkataan yang masyhur, la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermainlah bersama anak di 7 tahun awal, maksudnya di 7 tahun awal ini jalin kelekatan, kehangatan, karena
pentingnya kita membangun keterhubungan sebelum kita memberikan pengajaran dan pendidikan. Di 7 tahun berikutnya, kita di awal 7 tahun anak sudah diperintahkan sholat dan ibadah. Wa adib husabaan, kita didik dia. Kemudian ketika anak sudah remaja, wasohib husabaan, dan jadikanlah anak sebagai sahabat. Perlakukan sebagai sahabat ketika anak sudah beranjak remaja, beranjak dewasa. Di antara yang mesti kita perhatikan adalah bahwa yang namanya sahabat itu senang kalau diperhatikan, senang kalau dihargai eksistensinya. Dan begitulah pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menasehati anak muda, menasehati anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Nabi SAW ketika ingin memberikan air minum kepada orang tua di sebelah kiri beliau, maka beliau SAW menghargai eksistensi seorang anak yang sudah beranjak remaja yang berada di sebelah kanan beliau. Kata beliau, apakah engkau mengizinkan kalau aku berikan air ini kepada orang tua di sebelah kiri? Maka ternyata anak remaja ini tidak berkenan, sehingga Nabi SAW kemudian memberikan air bekas minumnya tersebut kepada seorang anak remaja tersebut yang namanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dari sini kita belajar bahwa penting sekali menghargai eksistensi anak, dan yang namanya sahabat itu senang kalau dihargai eksistensinya. Maka anak remaja itu diperlakukan sebagai sahabat, dia sudah bukan lagi anak kecil yang bisa kita sering-sering perintahkan dengan yang sifatnya satu arah gitu ya. Maka yang namanya sahabat itu senang kalau di ngertiin, senang kalau diperhatikan aspirasinya, dan seringnya menasihati remaja itu lebih efektif kalau sifatnya diskusi dan dua arah komunikasinya. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau menasihati seorang anak muda, anak yang udah beranjak besar, di mana dia minta izin kepada Rasul SAW supaya diperbolehkan berzina. Ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Nabi SAW mengajari kita bagaimana seni mendelivery perintah kepada anak yang sudah beranjak besar dengan berdiskusi. Nabi SAW katakan, apakah kamu punya ibu? Punya. Suka nggak kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Maka demikian pula orang lain tidak suka kalau ibunya dizinai oleh dirimu. Nabi kemudian bertanya lagi, kamu punya bibi perempuan dari jalur ayah, dari jalur ibu? Kamu punya kakak perempuan atau tidak? Suka nggak kalau mereka itu dizinai? Nah, kurang lebih begitu gambarannya. Sehingga Nabi merangsang kognisi dan kemampuan berpikirnya, lalu kemudian membangun kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah tercela. Dan di akhir Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka dari sini kita belajar dari Nabi SAW memperlakukan anak yang sudah beranjak remaja, beranjak dewasa itu adalah dengan dua arah komunikasinya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hendak menyembelih Nabi Ismail, beliau masih memperhatikan apa pendapat Nabi Ismail sebagai putranya. Ini arafil manam anni adzbahuk fangzur madza tara. Aku bermimpi disuruh menyembelihmu, coba terangkan apa pendapatmu. Padahal saat itu usia Nabi Ismail sudah matang ya. Karena di awal ayat bunyinya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Itu artinya sudah beranjak dewasa, sudah beranjak besar, dan begitu ternyata para nabi mencontohkan kita bagaimana mendidik anak yang sudah beranjak remaja, beranjak dewasa. Sehingga mungkin perlakuan simpelnya adalah dengan menghargai eksistensinya, dengan diskusi dua arah, walaupun sebenarnya mau satu arah pun boleh-boleh saja ya, tapi mereka sudah tidak bisa sering-sering lagi diperlakukan seperti anak kecil sebagaimana di waktu-waktu sebelumnya. Mereka sukanya dikasih hal-hal yang mencerahkan kognisinya, pakai analogi juga bagus ya.
Karena Nabi juga nasihat Ibnu Umar dengan kalimat kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidu sabil dan seterusnya. Wallahu a'lamu bisawab. Dan untuk yang soal kedua tadi soal muamalah ya. Apakah berpengaruh? Dan apakah ada kaitan perilaku anak dipengaruhi oleh harta atau nafkah halal Karena atau haram? soal muamalah kita berikan kepada Ustaz Ami. Silakan Ustaz. Kak Erlan, Berpengaruh berarti Ustaz ya. Jawabannya iya berpengaruh. berpengaruh ya. Silakan Ustaz, monggo ditambahkan. Tambahin sedikit mungkin Ustaz. Terkait harta. Masya Allah. Baik. Terkadang memang anak tidak menanggung dosa dengan cara orang tua dalam mencari harta. Tapi kita tahu kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua ini sampai dia memberikan harta yang haram kepada anaknya. Di antara hukumannya Allah wujudkan dalam bentuk kondisi anak yang tidak bisa diatur. Sehingga ada pengaruh buruk yang Allah tampakkan dalam kehidupannya. Karena itu mungkin saja yang dimaksud bahwasanya dengan memberikan sesuatu yang haram maka bisa terpengaruh atau berpengaruh kepada perilaku anak dari sisi dia dijadikan sebagai salah satu cara di mana Allah akan berikan hukuman kepadanya. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Ustaz ada tambahan? Baik. Jazakumullah khairan Ustaz Ami. Selanjutnya titipan pertanyaan untuk Kak Yogi. Biidznillah kami dianugerahi anak gifted dengan IQ tinggi. Namun emosinya kurang stabil. Apakah kami sebaiknya mencari sekolah yang sesuai kebutuhan dia tapi belum sunnah, atau mencari sekolah sunnah namun kebutuhan psikis anaknya tidak terpenuhi? Mohon jawabannya Kak Yogi. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mohon izin Ustadz untuk menjawabnya. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Tadi pertanyaannya adalah, kalau punya anak gifted, bagaimana? Apakah harus mencari sekolah atau pendidikan yang alternatif sesuai dengan kebutuhannya, meskipun sekolah itu tidak sunnah, atau bahkan sekolah umum, campur baur ya, atau bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya? Semoga Allah mudahkan menjawabnya. Yang pertama, gifted ini Bapak Ibu, ya anak yang dengan pemberian khusus. Dan pemberian khususnya ini maksudnya adalah biasanya di atas rata-rata yang disebut gifted. Misalnya tadi disebutkan IQ-nya di atas rata-rata, mungkin 130, 140 ya Bapak Ibu ya. Sehingga pemahaman anak-anak ketika di kelas dengan anak-anak seumurnya itu berada jauh di atasnya. Jadi misalnya kalau kelas 1 baru belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2, anak-anak yang lain tertarik karena mereka belum bisa. Sementara anak yang gifted ini merasa, aduh perkalian dong, kok tambah-tambahan gitu. Mereka akan berusaha mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik, lebih menantang atau sesuai dengan kebutuhan akalnya. Nah terkadang kondisi ini membuat anak-anak jadi gak nyaman belajar, anak gifted itu. Karena dianggapnya tidak menarik pelajaran gurunya. Dianggapnya teman-temannya juga tidak menarik untuk diajak ngobrol, diajak bicara, diajak diskusi. Yang sehingga dampaknya anak-anak jadi mungkin malas bersekolah. Atau terakumulasi emosi-emosinya. Tapi semoga ya Allah mudahkan ya bagi ayah bunda yang dikaruniai, dianugerahi anak-anak yang punya pemberian khusus ini ya. Yang pertama, untuk pendidikan anak memang sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik dalam sisi agamanya. Ini harga yang mati ibaratnya, sudah tidak bisa ditawar. Sekalipun dia gifted, sekalipun dia punya kebutuhan yang lebih dibandingkan anak seusianya. Tapi kebutuhan akan pendidikan agama, kebutuhan akan lingkungan yang baik, ini lebih utama. Karena siapa yang jamin ketika nanti masuk ke sekolah umum dengan lingkungan yang umum, pendidikannya umum, teman-temannya umum, terus
apakah ada jaminan anak-anak kita nggak terpengaruh? Yang mana hari ini banyak sekali pemaparan-pemaparan dampak-dampak negatif dari ya sebagian orang tua, oknum orang tua yang bermudah-mudahan memberikan HP kepada anaknya. Anaknya terpapar banyak hal dari sosial media, dari lingkungannya yang mungkin tidak semuanya positif, ada buruknya. Dan itu dibawa ke sekolah ketemu sama anak-anak kita. Nah, sehingga saran yang pertama tentunya kebutuhan agama tetap diutamakan. Tetap dicari sekolah yang sunnah, ya, agar anak-anak terjaga fitrahnya, akidahnya lurus, ya, pendidikan agamanya baik. Ini lebih utama. Yang kedua lingkungannya, dan mudah-mudahan dengan lingkungan sekolah yang islami, gurunya memahami ilmu agama, teman-temannya memahami ilmu agama, orang tua teman-temannya juga memahami ilmu agama. Sehingga lingkungan yang baik ini akan mendukung tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang baik secara moral. Karena kebutuhan anak tidak hanya akalnya saja, tapi moralnya, ada namanya kecerdasan moral, emosionalnya, perilakunya. Sehingga kalau anak gifted memang biasanya di kognitifnya, di akalnya. Tapi moralnya sama dengan anak yang lain kebutuhannya. Emosionalnya sama dengan anak yang lain. Namun alternatifnya Bapak Ibu bisa mendatangkan guru atau diikutkan les-les yang sesuai dengan kebutuhan Ananda. Misalnya kebutuhan matematika belajarnya sudah kalkulus misalnya gitu Pak ya, kelas 2 SD gitu kan. Enggak apa-apa diikutkan kalkulus gitu ya. Iya sudah begitu. Ini untuk memenuhi kebutuhan akalnya. Nah kemudian jangan hanya diberikan, kalau anak gifted jangan hanya diberikan pendidikan kognitif saja. Tapi diikutkan olahraga renang, diikutkan dia sepak bola. Yang juga menstimulasi kebutuhan motoriknya, menstimulasi kebutuhan sosialnya di lingkungan-lingkungan yang berbeda, di sekolah, di tempat berenang, di tempat main bola yang tentunya juga tempat-tempat tadi dipilihkan. Ya kalau main bola yang laki-laki semua ya, kalau renang ya renang yang laki-laki semua sesuai gendernya. Insya Allah ini akan memberikan kebutuhan yang holistik menyeluruh untuk Ananda anak-anak kita. Dan begitulah memang caranya atau alternatif caranya untuk mendidik anak-anak yang gifted. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Fikum barakallah, jazakumullah khairan. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk Ustadz Dr. Abdullah Roy hafidhahullah ta'ala. Afwan Ustadz, mohon izin Ustadz mau bertanya tata cara ziarah ke kuburan yang sesuai sunnah. Seperti apa Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Agak mendem. Baik. Kayaknya suaranya yang mendem Ustaz, bukan. Oh gitu. Baik. Oh, serunya ya. Kaget aku. Bapak Ibu sekalian, tentang masalah ziarah kubur. Maka ziarah kubur ini adalah sunnah Nabi SAW. Beliau SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya yang demikian mengingatkan kalian kepada akhirat. Tata caranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika datang giliran beliau yaitu Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju ke Baqi'. Kemudian mendoakan bagi penduduk Baqi'. Berarti di antara tata cara untuk berziarah kubur adalah dengan mendoakan. Dan doanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum ahlad diyar
minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yang artinya semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan juga untuk kalian. Kalau bisa membaca doa ini sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW, maka kita membaca doa ini. Tidak masalah. Ya, seseorang membaca pun kalau tidak hafal, tidak masalah. Dan kalau bisa tentunya memahami maknanya. Karena di sini kita berdoa dan kita berharap semoga doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Ya, di situ ada orang tua kita mungkin, di situ ada keluarga kita, di situ ada kaum muslimin. Dan di antara sebab dikabulkannya doa adalah ketika doa itu diucapkan dari hati. Kita memahami maknanya. Bukan hanya sekedar kita membacanya. Kalau bisa membaca doa ini. Kalau misalnya kita tidak hafal, dan kita juga tidak membawa buku, HP juga tidak ada misalnya, maka berdoa sesuai dengan kemampuan. Bahkan dengan bahasa kita sendiri pun tidak masalah. Mengatakan wahai penduduk negeri atau wahai orang Islam atau wahai penduduk wahai yang dikuburkan di sini, penduduk negeri maksudnya adalah yang dikuburkan di sini dari kalangan kaum muslimin. Ya, semoga Allah SWT mengampuni dosa kalian misalnya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian sesuai dengan yang kita mampu. Ya, yang penting isinya adalah doa dengan kebaikan, doa dengan rahmat, doa dengan ampunan, doa dengan keselamatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan mengingat akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, fa innaha tudzakirukumul akhirah, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Seorang diharapkan apabila dia melihat kuburan, maka dia mengingat kematian, maka dia mengingat bahwasanya dia di dunia ini bagaimanapun dia cinta dengan dunia, bagaimanapun dia mencapai kesuksesan di dunia, ya akhirnya adalah 1 kali 2 meter. Dia akan meninggal dan akan dikuburkan di tempat tersebut. Nah, ini adalah 2 poin utama dalam berziarah kubur. Poin yang pertama tadi, manfaatnya adalah untuk yang dikuburkan. Nah, isinya adalah doa. Poin yang kedua, mengingatkan diri kepada kematian, manfaatnya adalah untuk yang berziarah. Yang pertama untuk yang diziarahi, yang kedua adalah untuk yang berziarah. Nah, ini kalau ziarahnya adalah ziarah yang syar'iyah, maka dia adalah ziarah yang bermanfaat untuk yang menziarahi maupun untuk yang diziarahi. Nah, termasuk di antara kesalahan dalam berziarah kubur, bukan mendoakan untuk yang dikuburkan, akan tapi justru malah meminta kepada yang dikuburkan. Ya, meminta kepada yang dikubur. Maka ini suatu yang mudarat bagi yang berziarah. Karena ketika dia meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, berarti dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan itu adalah mudarat, bahkan ini adalah mudarat yang sangat besar, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian yang kedua, yang diziarahi tidak mengambil manfaat. Ya, kalau yang berziarah datang, kemudian dia meminta kepada yang dikubur, maka yang dikubur, yang diziarahi tidak mengambil manfaat. Ya, karena dia sudah
terputus amalannya, dan yang dia butuhkan adalah doa dari yang masih hidup, atau di sana ada amal soleh yang dihadiahkan kepadanya, seperti orang yang melakukan umroh dan niatnya adalah untuk orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Tapi ketika yang datang berziarah kubur meminta kepada dia, dia tidak mengambil manfaat sedikit pun, ya, tidak didoakan. Dan demikian pula yang berziarah kubur justru dia yang termudarati karena dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, ini sebenarnya ziarah kubur itu adalah sesuatu yang mudah di dalam agama kita, cuma sebagian orang mempersulit dirinya sendiri atau bahkan justru malah melakukan ziarah kubur dengan cara-cara yang tidak syar'i. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Dr. Abdullah Roy, hafizahullah taala. Selanjutnya pertanyaan untuk Ustadz Ami. Dalam keseharian atau realita ada muamalah dalam bisnis ikan lele. Sebagai alternatif, banyak pembudidaya yang membeli pakan alternatif berupa bangkai ayam. Pertanyaannya, apakah jual belinya haram dan bagaimana status dari lelenya itu sendiri? Jazakumullah khairan Ustadz. Bismillah. Kembali mengantuk. Kembali mengantuk. Jamaahnya. Masya Allah. Baik, mau disegarkan dulu? Gimana Ustaz? Mau disegarkan dulu? Enggak usah ya? Udah segar. Tayyib, berbicara tentang hewan yang diberi makanan yang haram. Pertama, boleh nggak sih kita ngasih makan hewan dengan makanan yang haram? Misalnya ngasih bangkai atau apa lagi misalnya? Ngasih khamr, enggak ya? Ayamnya dikasih minum khamr. Ya mungkin bangkai itu yang paling gampang kita jumpai. Apakah seperti itu diperbolehkan? Ada orang yang dia berburu babi, tapi tujuannya untuk dipakai atau dikasihkan ke anjing. Karena dia punya beberapa ekor anjing, kasihkan ke anjing. Apakah seperti ini diperbolehkan? Masya Allah, ini komplotan anak-anak sudah pada datang. Memberi makan sesuatu yang dilarang kepada binatang hukumnya boleh. Dalil mengenai ini adalah peristiwa ketika Nabi SAW melewati daerah Hijr. Pada waktu beliau melakukan perjalanan menuju ke Tabuk, Madinah, ke Tabuk, ke arah utara jauh, beliau melewati daerah Hijr. Daerah Hijr ini adalah tempat di mana Allah menyiksa dan menghukum kaum Nabi Saleh. Nabi SAW minta kepada para sahabat untuk mempercepat langkah mereka dan tidak mengambil air di sumur yang ada di situ. Ternyata ada sebagian sahabat yang mengambil air di sumur daerah Hijr. Akhirnya oleh Rasulullah SAW beliau minta agar diberikan ke onta. Nah ini menjadi salah satu alasan atau dalil bahwasanya apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia bisa dikonsumsi oleh binatang. Selanjutnya, ketika binatang itu secara sengaja diberi makanan yang kotor seperti kotoran manusia atau bangkai, maka statusnya sebagai jallalah. Dan binatang jallalah dia boleh dimanfaatkan setelah dikarantina. Karantina sampai pada pengaruh hilang rasa, aroma, kemudian aroma air kencingnya, bau air kencingnya sudah tidak ada lagi nuansa sesuatu yang haram. Jadi misalnya saking seringnya dia dikasih makanan kotoran manusia sampai aromanya aroma bau kotoran manusia. Nanti tunggu dia dikarantina, dikasih makanan yang halal, dikasih makanan yang baik sampai rasa itu hilang. Mungkin dari aromanya atau dari kotoran dari binatang itu. Ketika sudah hilang, baru dia boleh dimanfaatkan. Pemanfaatannya bebas, mau dijual boleh, mau dimakan sendiri juga boleh.
Tapi kalau orang tahu riwayatnya biasanya tidak mau. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Sepertinya memang putra-putri sudah mulai berdatangan, tapi Masya masih Allah. ada pertanyaan lagi, masih buat Kak Yogi dan Kak Erlan ya berarti yang tersisa. Kita sampai setengah 8 kan? Terus Mundi, Ustaz? Sampai setengah 8 ya. Sebenarnya areanya dan kambing gulingnya udah siap. Nanti dilanjut di sana katanya Ustaz. Kambing gulingnya udah siap. Bapak seneng tanya jawab atau kambing guling? Yang mana? Kambing guling. Oh, kambing guling Kak Erlan. Gimana? Terakhir untuk dua pemateri, Kak Yogi dan Kak Erlan sekaligus satu pertanyaan buat berdua. Kak Erlan dan Kak Yogi, bagaimana pola asuh yang diterima oleh panjenengan berdua sehingga bisa menjadi manusia yang insya Allah bermanfaat dan seperti sekarang ini? Apa pola parenting dari orang tua jenengan berdua dulu? Mungkin bisa memberi tips kepada kami. Terima kasih. Iya. Biar waktunya singkat, cukup Kak Yogi yang jawab. Silakan. Coba Iya. Kak Yogi. Pak Guntur -5. Lah kok? Iya, artikulasi kurang jelas ya. Hah? Itu loh Pak, yang lomba itu loh Pak, -5 Pak. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu. Nanti Kak Erlan yang akan melengkapi ini, Kak Yogi membuka saja. Nanti biasanya pamungkasnya di Kak Erlan. Iya, ya tentunya pendidikan orang tua di zaman dahulu, ya Masya Allah ya, penuh dengan mungkin keterbatasan jika dibandingkan dengan orang tua di zaman sekarang yang terbuka jendela-jendela informasi, jendela-jendela ilmu. Kemudahan-kemudahan mendapatkan pengetahuan itu lebih mudah sekarang. Ya mungkin dulu bisa mendidik anak-anak, ya semua tentunya orang tua yang lain juga ya. Orang tua guru-guru kita juga Masya Allah ya. Ya tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterbatasan yang ada, dengan usaha-usaha yang maksimal, dan mungkin dengan doa-doa yang baik, sehingga Allah mudahkan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mendidiknya, ya Masya Allah ya. Umumnya orang tua generasi boomers Bapak Ibu ya, generasi kolonial gitu ya. Ya disiplinnya tinggi ya, dimarah-marah, ya mungkin tidak jauh beda. Sehingga mungkin itu Bapak Ibu. Dan tentunya kita sebagai manusia hari ini memiliki peluang, memiliki kesempatan untuk berusaha. Sehingga jangan seperti orang-orang yang hari ini dengan istilah-istilah inner child. Hari ini kondisinya buruk, kondisinya kurang baik, terus kemudian hanya fokus menyalah-nyalahkan pengasuhan terdahulu. Maka ya sudah, kalau pengasuhan dahulu kurang sempurna, kurang baik, insya Allah bisa kita perbaiki dengan izin Allah di masa yang sekarang. Menjadi pribadi yang semangat belajar, menjadi pribadi yang terus semangat bertumbuh dan berkembang, tentunya dengan menghadiri ya kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian ilmu dari guru-guru kita. Mungkin itu yang bisa kita upayakan Bapak Ibu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah mudahkan. Pamungkasnya dari Kak Erlan, silakan Kak Erlan. Baik, silakan Kak Erlan terakhir. Sebenarnya tadi jawaban Kak Yogi sudah cukup Baik, lengkap ya. dan karena sudah dijawab, dicukupkan. Karena bapak-bapak sudah mulai resah dengan kambing gulingnya Mas Guntur. Mohon maaf. Baik, terima kasih jazakumullah khairan para asatidzah, para ustadz rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi ilmu, harta dan keluarga panjenengan semuanya. Dan buat para peserta semuanya, hafidhakumullah, kita langsung saja setelah ini menuju ke lapangan atau aula Alpukat ya. Lapangan Alpukat yang tadi buat fun game tadi pagi. Di sana sudah kita sediakan suasana yang syahdu insya Allah. Jadi harapannya langsung atau bawa jaket Mas. Saya umumkan saja Oke, Mas boleh, Guntur. silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, insya Allah setelah ini kita akan langsung menuju ke
tempat outbound lagi. Di sana insya Allah kita sudah siapkan untuk area untuk makrab. Di sana ada kambing guling dan macam-macam. Makan malam kita juga sudah